Nah pas gue jalan masuk sama si Dino ini, kita ngeliat anak-anak masih tidur semua. Si Rian masih ada di situ? Ada di situ. Si Rian, Benny, posisi masih yang sama. Si Doni. Lah kalau lu di sini, yang tidur siapa? Pas kita nengok, nggak ada siapa-siapa bang. Depan Benny nggak ada siapa-siapa. Nah, keanehannya adalah dia tidur telentang, badannya tuh rapet semua, terus dia tidur gini. Kalau orang jalan di kosan gua, suara langkah kaki itu kan berirama ya. Yeah. Drak, 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 drak. Ini enggak bang. Dep, 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 dep. Suaranya gitu berat, kayak orang yang nginjek bener-bener berat. Tapi kayak bukan gitu. kayak ditekan, tapi bukan yang gede banget itu suara, enggak. Ini suara langkah kaki siapa? Si Rian ini mau buka kunci, dia ngeliat ada bayangan di dalam. Dia pikir gua. Tapi pasti tegesin. Bayangan itu loncat-loncat ternyata. Itu mah emang penghuni kamarmu. Penghuni asli kamarmu itu si sosok pocong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang saatnya podcast Saksi Misteri. Dan malam ini gue janjiin cerita malam ini bakal bikin kalian merinding. Karena cerita malam ini adalah salah satu cerita yang paling epic di Lentera Malam. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Alfian. Alfian, Ya, Bang, apa kabar nih? puji Tuhan, baik. Wah, gokil. Ini kan tadi kita sempat ngobrol ya sebelum kita syuting ya. Dan menurut gue ini adalah salah satu cerita yang paling epic di Lentera Malam nih. Ini menyusul cerita-cerita yang sebelumnya tentang kos-kosan yang cukup angker. Berarti lu kan cerita tentang kosan lu yang ada di daerah Bekasi ya? Ya. Ini kejadian tahun berapa nih? Kisaran tahun 2015 awal lah. Sekarang tahun 2015, berarti belum terlalu lama, sekitar Belum lama. 6-7 tahun yang lalu ya? Itu awalnya lu bisa ngekos di situ gimana sih, An? Awalnya itu karena lagi ini bang, gila-gilanya main warnet. Main warnet? Awalnya cuma gara-gara main warnet. Terus? Terus akhirnya dari warnet itu gue dapat penghasilan. Dari ngejoki. Nah, karena rumah gue di Cilengsi, warnet gue di Bekasi, kan gak mungkin gue pulang pergi. Cukup jauh lah ya. Cukup jauh. Akhirnya gue memutuskan untuk ngekos bareng temen gue waktu itu betulan. Iya, si Rian ya. Ya, si Rian itu. Dan apesnya dapet lah kontrakan itu. Kosan itu ya. Apesnya si Rian, kan Rian yang nyari. Iya, benar, si Rian yang nyari. Si Rian yang nyari, dan apesnya malah dapet lah kosan ini. Kosan yang itu nggak pernah gue lupain sih kejadian di situ, karena itu pertama kalinya gue ngelihat sosok ya. Kalau gangguan-gangguan sebelum-sebelumnya mungkin ada ya, suara, perasaan apa segala macem. Tapi ini adalah pertama kali gue ngeliat sosok. Sampai ditampakin ya? Sampai ditampakin. Dan gara-gara kejadian ini, sampai sekarang hidup gue selalu ada aja kejadian horor. Dan gue selalu ngeliat itu aja. Iya. Dan ini gue cukup amazed-nya karena yang ngalamin gak cuma lu doang. Ini lu bersama teman-teman lu dan penghuni kosan yang lain yang ngalamin hal-hal mistis ini. Dan gue bocorin sedikit lah ya faktanya tentang kos-kosan lu itu posisinya di tusuk sate. Posisi tusuk sate. Anjir. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, wajib banget tonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip, cukup di-skip iklannya aja. Dan gue mau infoin nih buat kalian yang pengen jadi narasumber juga seperti si Al ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan gue mau infoin juga nih buat kalian yang lebih seneng denger audio daripada video seperti ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horror. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi juga. Oke, Al, ini lu udah siap buat cerita nih malam ini? Siap bikin anak-anak merinding nih yang nonton? Semoga bisa merinding ya. Siap, yaudah. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Awal mulanya itu terjadi kejadian itu pada mulanya di tahun 2015. Waktu itu canduan banget sama yang namanya main warnet. Bahkan dari main warnet itu gue bisa ngasilin duit dari ngejoki akun gitu ya. Kenapa gue memilih untuk ngekos sebelum gue masuk ke sana? Jadi rumah gue ini lokasinya itu ada di Cilengsi. Warnet gue ini adanya di daerah Bekasi Selatan. Kan jauh tuh, harus pulang balik ya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk ngekos. Dan gue ngekos ini gak sendiri. Gue waktu itu ngekos sama temen gue gitu. Tim gue untuk bagian ngejoki ini di warnet ini. Itu ada 4 orang. Gue samarin aja namanya ya. Yang pertama ini namanya Rian. Yang kedua ini kembar. Dino Doni lah. Si kakaknya ini Dino, adanya Doni. Yang satu lagi Benny.
Dino, Doni sama si Benny ini rumahnya di sekitaran situ, di sekitaran warnet itu nggak jauh. Nah untuk si Rian itu rumahnya di daerah Bekasi Utara, daerah Kebalen sana lah. Pokoknya dari rumahnya dia tuh ke arah Pantai Pakis ya kalau nggak salah namanya, itu deket lah, nggak jauh. Kenapa nih si Rian bisa ada di sini? Karena dia kerja di coffee shop di daerah Bekasi Selatan City juga, nggak jauh lah dari warnet itu. Singkat cerita, awalnya si Rian yang ngidein, lu mau nggak kita ngekos aja, dia bilang gitu kan. Karena ya dipikir-pikir nggak enak juga dong, kita tiap hari tidur, mandi di warnet itulah, kan. Ya akhirnya karena gue juga ada penghasilan, gue pikir ya udah boleh deh kita ngekos. Akhirnya gue suruh lah si Rian ini untuk nyari kosannya, karena gue waktu itu lagi padet-padetnya nih ngejoki. Gue bener-bener yang namanya untuk ngejoki itu nggak bisa ditinggalin lah. Oh, berarti penghasilan lu dari ngejoki Dari ngejoki itu, Bang. Oh, iya. Besoknya itu si Rian ini libur, dia nyari lah kosan. Pagi-pagi dia nyari kosan, mungkin sekitar jam 7-an, dia balik lagi kan ke warnet, dia bilang, udah dapet nih kosannya. Kalau nggak salah tuh 750.000. Udah ada kamar mandi di dalam, udah ada AC-nya. Bagus juga tuh 750. Lumayan bagus, Bang. Iya, iya. Apalagi tuh daerah Bekasi Selatan ya, Bekasi Selatan yang ibarat tuh deket mall gitu ya, daerah-daerah kota gitu, Bekasi Pusat kota, kota lah ya. pusat kota lah. Untuk harga segitu, gue bilang sih lumayan murah ya, karena udah ada AC. Iya, iya. Harusnya kisaran 1 juta ke atas lah biasanya kalau kosan kan. Ya gue oke aja dong. Yaudah, terus dia bilang, cuman udah gue panjerin. Besok pagi kita ke sana, lu bayar sisanya. Oke deh, gue setuju, kata si Rian kan gitu. Ya udah, paginya gue bawa lah nih barang gue. Bawa tas tuh, isinya baju-baju gue tuh. Biasa kan gue nginep di warnet itu kan. Sekalian mau bayar sisanya. Begitu gue nyampe kosan ini, ternyata gue pikir kosan ini masih satu kompleks itu. Ternyata dia udah naik ke arah atas kampung. Ke arah kampung gitu lah. Begitu gue nyampe depan kosannya, gue sempet ragu sama kosannya. Kosannya sih aman-aman aja, maksudnya bentuknya sih bagus. Yang jadi pikiran gue macam-macam adalah kosannya itu sate, Bang. Dia posisinya bener-bener di ujung jalan, jadi jalanan itu lurus banget, langsung kosan. Mentoknya itu. Mentoknya kosan gitu. Dan gue kan percaya ya sama mitos-mitos tusuk sate ini atau mitos-mitos mistis itu kan. Yang gue yakin adalah ini kosan horor nih, karena tusuk sate. Yeah. Apalagi sebelah kirinya, kalau dari depan ini sebelah kirinya itu rawa-rawa. Tapi dijadiin tempat pemancingan ikan ya, gitu. Nah sebelah kanannya ini rumah warga, tapi rumahnya jarang-jarang gitu. Belakang kosannya itu kebun, bener-bener kebun plong gitu lah, kebun lebat gitu. Nah, tapi gue nggak banyak nanya lah sama si Rian, karena gue mikirnya juga, toh cuman buat tempat istirahat doang. Toh gue lebih banyak habisin waktu di warnet, karena kan gue ada kerjaan ngejoki gitu kan. Gue pasti jarang lah kesini. Akhirnya gue masuk lah kosan. Nah untuk gambaran kosannya, kosan ini bentuknya letter L, Bang. Pertama kita masuk pagar, itu parkiran motor agak luas. Tengah-tengah parkiran motor itu ada satu pohon mangga gede. Gue rasa itu udah tua banget tuh pohon mangga, itu gede banget pohonnya. Habis itu baru masuk ke area kamar, area kamar-kamar itu. Sebelah kiri itu bangunan utama, rumah ibu kosnya. Seberangnya itu kamar, lurus, mentok itu ada 2 kamar mandi di luar. Sebelah kanannya lagi tuh kamar-kamar lagi. Sebelah kirinya kamar mandi ini, tangga untuk ke atas. Tangganya itu dia bentuknya letter L juga kan, lurus. Ini 2 lantai berarti kosan? 2 lantai, tapi yang 2 lantai ini cuma yang di pojok, Bang. Yang di depan-depan sininya itu 1 lantai doang. Yeah. Jadi kalau lu dari lantai 2, lu bisa ngeliat genteng yang kamar yang seberang lu nih, yang di lantai 1 ini. Naiklah gua kan ke kamar gua. Gua nempatin kamar nomor 2. Nomor 1 itu ditempatin sama 2 mahasiswi, Bang. Salah satu universitas terkenal lah di Bekasi Selatan situ lah. Nah, kamar nomor 3 ini yang nempatin namanya Mas Bayu. Dia ini peerbus luar kota apa antar kota, gue nggak ngerti deh. Pokoknya dia bisa pulang tuh seminggu sekali, dua minggu sekali. Bahkan selama gue ngekos di situ, gue baru ketemu dia tuh 2 kali. Gitu. Nah terus kamar nomor 4 itu kosong. Nomor 5 kosong, deket tangga ya. Yang ke sebelah sininya lagi tuh 6, 7. Nah 6 sama 7 ini ada yang ngisi. Tapi gue nggak tahu nih yang ngisi siapa, karena pada saat gue datang itu mereka nggak ada. Akhirnya gue masuk kamar gue itu, gue naruh barang, gue mandi, terus gue istirahat. Itu hari pertama gue tuh di kosan. Tapi selama 1 bulan pertama, gue nggak pernah nempatin kosan itu, Bang. Gue bener-bener yang masih di warnet terus gitu? Masih di warnet terus. Jadi 1 bulan pertama itu gue kayak 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Itu pun datang pagi, mandi, istirahat, sorenya balik lagi ke warnet, main lagi gitu kan. Sampai ada satu momen nih di bulan keduanya, warnet ini mau renovasi, Bang. Dia mau memperluas warnetnya lah. Diinfoin lah kalau mereka mau tutup selama 1 minggu. Mau nggak mau ya udah paginya gue pulang dong. Dan gue pikir ya udahlah kita stay dulu di kosan. Semua jokian gue itu kerjaan ya gue pending dulu lah selama seminggu. Gue infoin ya ke customer gue lah ya kan. Gue pending dulu, sorry. Sampai kosan gue langsung tidur tuh, Bang.
Posisinya karena kan gue begadang ya, dari malam sampai pagi, gue ngantuk banget, gue tidur. Si Rian ini mandi, teman gue ini yang ngekos sama gue ini si Rian mandi. Siangnya dia berangkat kerja, dia kerja kan di kafe daerah situ ya. Dia berangkat itu sekitar jam 11, itu tiap hari itu jam 11 dia berangkat kerja. Pulangnya kadang jam 9, paling telat itu jam 10 malam. Dia baru pulang. Udah singkat cerita, gue kebangun itu jam 4 sore. Ditelepon sama teman gue yang 3 lagi ini. Oh iya. Ditelepon sama si Benny. Ditelepon, Al, gue sama si kembar mau main ke kosan. Sherlock ya? Oke, gue bilang. Mau datang jam berapa? Habis maghrib lah. Si Benny bilang gitu. Oke, gue tunggu. Gue sekalian mau mandi, gue bilang. Di sini baru gangguan pertama nih, gue di kosan ini. Begitu gue masuk kamar mandi, gue mulai mandi, baru guyuran kedua kali ya, pokoknya gue baru mulai mandi. Gue denger ada suara langkah kaki di kamar kosan gue. Nah, untuk gambaran kamar kosan gue ini, itu ruang utama tuh, ruang depan itu. Lalu ada sekat berikutnya, itu dapur. Samping dapur ini, kamar mandinya. Nah, kalau dari kamar mandi, kalau lu buka itu pintu kamar mandi, lu bisa langsung ngeliat ke depan itu, ruang utama sama pintu luar kan. Nah, sekatnya ini bang, dia nggak full yang nyampe tembok. Kayak kepotong setengah gitu. Jadi lu bisa duduk tuh di atasnya. Dan itu lumayan tinggi jarak dari langit-langit ke tembok itu. Jadi lu bisa duduk lah di atas itu. Singkat cerita balik lagi, gue lagi mandi, gue dengar suara langkah kaki di kamar kosan gue itu. Tapi yang gue bingung, kalau orang jalan di kosan gue, suara langkah kaki itu kan berirama ya. Drak, 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 drak. Ini enggak bang. Dep, 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 dep. Suaranya gitu, berat. Kayak orang yang nginjuk, bener-bener berat. Tapi kayak bukan, gitu kayak ditekan. Tapi bukan yang gede banget itu suara, enggak. Karena gue bingung. Ini suara langkah kaki siapa? Karena secara logika nggak ada yang bisa masuk kamar kosan itu. Karena itu kamar gue kunci. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah si Rian ini. Karena dia megang kunci cadangan. Tapi kan dia baru lagi kerja kan? Lagi kerja jam segitu ya? Jam segitu. Nah, logika gue bermain adalah si Rian pulang cepat. Mungkin ada urusan atau ada barang yang ketinggalan. Akhirnya gue kelarin mandi gue. Pas gue mau keluar, pintunya kekunci. Pintu kamar mandi ini kekunci bang. Nah, pintu kamar mandi ini, dia gagang pintunya itu bulet. Iya. Yang bisa lu kunci, lu tekan tombolnya itu. Ada tombolnya. Kalau lu puter, kan tombolnya keluar ya? Kebuka gitu. Ini nggak bisa bang nyelos. Kok kunci sih gue bilang kan? Nah, langkah kaki ini masih ada. Gue masih dengar suara jelas banget. Karena kan itu cuma satu ruangan kecil kan. Gue ketok lah kamar mandi itu kan, pintunya dari dalam. Dok. Oi Rian, tolongin gue dong. Gue kekunci nih. Pertama nggak ada sautan bang. Gue ketok lagi. Oi Rian, tolong bukain. Ada balasan gitu. Ada deheman. Dan dehemannya ini suaranya si Rian. Oke dong, gue berpikir ini Rian kan. Tolong bukain gue, ini gue kekunci pintunya. Dari depan kan bisa dibuka, ada kuncinya kan. Kunci yang mengunci buat kamar mandinya gitu. Kebuka aja bang pintunya. Cekrek! Jelas banget ada suaranya. Kebuka akhirnya pintunya. Si knopnya itu keluar kan. Pas gue buka, gue tarik pintu kamar mandi. Itu kosong. Asli itu kosong, gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Padahal ada yang nyautin gue. Iya. Dan ada yang bukain pintu. Ada yang bukain juga, iya. Itu ada yang bukain gitu. Dan itu bener-bener bukanya, ya buka. Cerak, ada suara kuncinya gitu. Dan ya kan ada pergerakan dari kuncinya itu. Iya. Pas gue buka, itu kamar kosan gue gelap. Karena belum gue nyalain lampunya. Kan gue bangun tidur langsung kamar mandi kan. Dan itu udah ajan maghrib kalau nggak salah. Gue denger, apa mau ajan maghrib itu. Pokoknya gue denger ada orang ngaji deh. Udah sore banget lah pokoknya ya. Pokoknya udah gelap deh. Akhirnya yaudahlah. Pikiran gue udah kacau. Dalam hati gue bilang, kalau emang lu mau kenalan deh sama gue, nggak apa-apa. Asal jangan lebih dari ini. Jangan sampai nampakin. Gue bilang, gue nggak mau. Gitu kan. Karena pikiran gue udah kacau, gue ambil rokok. Gue buka pintu kosan gue keluar. Dan gue jelasin kan, kalau keluar, itu kayak balkon kosan gue kan. Lu bisa ngelihat genteng yang di depan kosan lu itu. Gue duduklah di pintu, di luar itu. Pintu gue buka. Gue ngerokok. Abis rokok sebat, gue denger suara motor teman gue ini datang. Si Rian? Si kembar sama si Benny ya. Nah, tapi yang jadi aneh gue juga adalah, ini kosan bang, pas gue ngerokok itu di depannya, ini kosan tuh sepi banget. Hening banget. Esensi dari lu tinggal ngekos itu adalah lu bisa denger suara TV tetangga lu. Iya nggak sih? Gue kan ngekos bukan baru kali ini gitu. Iya. Lu bisa denger TV tetangga lu, bahkan lu bisa denger tetangga lu ngobrol apa. Iya, yang atas ataupun yang bawah. Ini sepi banget bang, bahkan suara jangkrik pun gak ada. Padahal seperti yang gue jelasin, di belakang kosan gue itu kebun. Suara hewan apapun kayak kodok, jangkrik, banyak di situ, hewan malam lah ya, itu gak ada sama sekali bang. Hening banget, yang kedengaran cuma suara motor atau suara kendaraan ya, dari jalan raya utama itu. Gitu kan. Nah, singkat cerita itulah teman gue datang, karena gue pikir teman gue pada datang nih. Gue matiin rokok gue bangun, gue mau masuk. Pas gue balik badan, pintu kosan gue ketutup. Padahal gue inget banget itu pintu gue buka. Dan pintu kosan gue itu pintu kayu yang tebel, berat. Jadi kalau memang itu ketutup karena angin, harusnya ada suaranya dong.
minimal debrak gitu Iya, kan. suara Karena berat. kebanting, karena Iya, berat. Kecuali emang lu sengaja tutup pelan-pelan, nggak ada suaranya. Tapi dipikir logika seperti apapun, pasti ada suaranya. Karena gue duduk pas persis samping pintu. Iya. Gue pasti akan denger suara pintu yang ketutup. Ya udahlah, gue pikir ini gangguan lagi. Gitu kan. Mungkin menurut gue lupa nyalain lampu. Jadi pas yang gue keluar kamar mandi, padahal gue udah tahu itu kamar gue gelap, gue nggak nyalain lampu tetep. Oh, kondisinya masih gelap berarti Masih lu gelap. keluar ya. Gue keluar, gue ngerokok duluan masih gelap. Gue masuk, gue nyalain lampunya, bersih-bersih kamar tuh. Pas anak-anak ini datang, mereka juga sama ngomong, Al, kok ini kosan sepi banget ya? Kayak nggak ada yang tinggalin. Si Beni nih yang ngomong gitu. Nggak tahu, pikiran gue bilang ke mereka, mungkin mereka pada capek kali. Karena setahu gue kan yang tinggal di sini kalau nggak mahasiswa, mahasiswi atau karyawan. Iya. Ya kan, karena kan daerah situ deket kafe-kafe, restoran-restoran kan. Jarang yang keluarga gitu ya. Jarang yang keluarga. Oh iya kali ya, mungkin mereka capek kali, gue bilang kan. Ya udahlah, singkat cerita kita ngobrol, kita main game. Nggak lama, pokoknya gue main mungkin udah terlalu lama lah pokoknya. Nggak lama tuh si Rian ini pulang. Ternyata pas gue lihat udah jam 9:30. Nggak berasa. Nggak berasa, waduh nggak berasa banget dah. Gue main tuh sambil ngobrol sama anak-anak. Udah 9:30. Si Rian pulang, yang nggak ada anak-anak kan ngobrol. Si Rian berangkat mandi nih. Nah karena gue belum makan, ini gue baru bangun tidur. Sampai si Rian pulang itu gue belum makan sama sekali tuh. Gue lapar. Gue aja lah kasih si Doni ini nih. Deket kosan gue itu ada warkop bang. Warkop 24 jam. Tapi nggak deket banget. Ya, mungkin jaraknya sekitar 100 meter lah. Ada warkop 24 jam. Di seberangnya itu ada tukang nasi goreng sama tukang sate. Nah akhirnya udahlah. Gue pesan nasi goreng. Anak-anaknya pada nitip kan. Gue balik lagi nih bang ke kosan. Gue parkir motor lagi dong. Di samping pohon mangga itu. Si Doni udah turun duluan kan. Di jalan. Begitu gue kelar matiin motor. Ngunci stang. Gue samperin lah si Doni. Maksudnya gue ikutin. Posisinya nggak jauh lah, mungkin jaraknya kayak dari sini sampai ke kamera lah, mungkin sekitar 2 meter lah jaraknya. Di sepanjang gue jalan di area kamar-kamar itu, area kosan itu, mulai dari parkiran, itu gue denger ada yang ngikutin gue dari belakang. Langkah gue tuh kayak double, tapi nggak seperti yang di kamar kosan gue ya. Kalau kamar kosan gue kan dep, kalau ini nggak, tlek. Nah gue posisi waktu itu pakai sendal jepit bang, sendal jepit tuh kalau lu, itu gimana sih dia nyentuh sama suaranya kan kenceng gitu. Nah kalau yang di belakang gue ini kayak nggak pakai alas kaki. Kayak nyeker suaranya. Gue nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Udah makin ngaco dong pikiran gue dong. Apalagi situ posisi udah jam 10 lewat kayaknya. Akhirnya gue percepat langkah gue nih untuk ngejar si Doni ini. Pas gue lihat si Doni, gue ngeliat dia berhenti di area datar tangga itu. Dia udah di atas tapi di area datar. Kan tangga itu kan letter L gitu kan. Iya. Nah ada area datarnya lah. Ya. Di samping tangga itu kan kamar mandi yang 2 ini kan. Kamar mandi luar. Gue juga sampai sekarang nggak tahu tuh kamar mandi itu buat apa. Soalnya kosan itu semua kamar mandi dalam semua ya. Si Doni ini diem. Gue samperin dong. Don, lu ngapain diem? Lu denger nggak ada suara? Gue nggak denger apa-apa tuh bang. Suara apaan sih? Dengerin ya baik-baik. Ada suara yang nangis. Tapi gue masih belum denger. Nggak ada suara. Diem dulu kata dia gitu kan. Akhirnya gue diem tuh. Gue berusaha fokus denger pendengaran gue. Nggak lama bener bang, ada suara. Nangis. Dari kamar mandi bawah. Anjir. Yang bilik 2, yang posisinya persis samping tangga. Suara itu yang pelan tapi lirih gimana sih? Suara nangisnya tuh suara pelan banget tapi lirih gitu, nangisnya kayak sedih banget. Pas gue udah denger, gue bilang nama si Doni ini. Mungkin penghuni kos, ada yang lagi berantem atau lagi punya masalah kali ya. Dia nggak mau ketahuan temennya atau nggak mau ketahuan yang sama tinggal kos sama itu. Dia nangis di situ, di kamar mandi ini. Gue masih berpikir positif lah dengan logika gue. Terus si Doni bilang, tapi ini suaranya beda Al. Pas dia bilang suaranya ini beda, itu kayak tiba-tiba ada hembusan bau gitu loh, kayak seliwat seret dari hidung kita masing-masing. Baunya itu yang bau amis anyir gitu, tapi bukan amis daging atau amis ikan. Gue nggak tahu itu amis apa, mungkin amis darah kali, karena gue pribadi nggak pernah nyium bau amis darah kayak gimana. Tapi ini baru buat gue amis ini. Itu tuh benar-benar bikin mual gitu bau amis ini. Terus itu gue cuma tatap-tatapan sama si Doni karena gue tahu apa yang ada di bawah ini, bukan manusia pastinya. Karena ada tanda-tanda itu kan, lari gue bilang. Tapi kita nggak lari, kita jalan cepet, setengah lari lah. Oke, nyampe lah kita di kamar. Tapi kita nggak cerita tuh sama anak-anak. Takutnya bikin takut kan. Apalagi posisinya kita masih di daerahnya mereka nih. Pokoknya gue berusaha semaksimal mungkin gue bilang sama si Doni jangan cerita. Kita lanjut lah. Aktivitas, makan, ngobrol. Nggak lama sekitar jam 12-an. Si Rian memutuskan untuk tidur. Gue masih ngobrol nih posisinya sama si Kembar dan si Beni. Nah, si Beni memutuskan untuk ngerokok keluar. Karena kan kamar gue AC, nggak bisa ngerokok dong. Pintunya kebuka dikit. Tapi kita masih tetap ngobrol sama dia masih nyautin dari luar. Nggak lama, si Beni ini masuk. Si Beni bilang, itu cewek yang di kamar pojok, cakep juga ya. Kamar pojok mana, gue bilang? Itu deket tangga. Pikiran gue ada kamar nomor 6. Kan deket tangga dong. Iya, betul. Ya, 6 atau 5. Tapi kan 5 kosong. Gue pikir nomor 6.
Dan selama gue di kosan itu gue belum ketemu nih sama nomor 6 atau nomor 7. Karena ya gue bisa dibilang agak introvert ya, jarang keluar gitu kan. Nah, nomor 6 nggak tahu, pokoknya di pojok dekat tangga, dia bilang gitu. Cakep ya, seksi banget, dia bilang. Bening, biasalah cowok gimana sih ngeliat cewek gitu kan. Terus gue bilang, ya udah besok pagi lu ajakin kenalan aja. Begitu dong. Iya ya, siapa tahu belum punya pacar, kata si Benny gitu kan. Ya udahlah, tidur tuh akhirnya kita. Cerita, gue kebangun sekitar jam 5 subuh. Gak tau kenapa tiba-tiba gue kebangun aja jam segitu. Gue kebangun, dan gue tipikal orang yang kalau udah kebangun tuh susah tidur lagi bang. Gue ngumpulin nyawa sebentar, gue putuskan untuk ke kamar mandi. Cuci muka. Pas gue mau buka pintu kamar mandi, kekunci lagi. Dan gue denger kayak ada orang di dalam. Pas gue ngeliat anak-anak tidur, oh iya, gantian sekarang si Dino nggak ada. Adeknya si kembar ini. Yang si kembar tapi yang adeknya. Kan kakaknya kan si Doni. Ini si Dinonya nggak ada. Oh, gue pikir di dalam nih di kamar mandi. Entah lagi buang hajat atau apa. Jadi dong, gue keluar lagi. Gue keluar ke luar kosan gue. Gue ngerokok di depan. Nggak lama gue ngerokok, mungkin udah setengah batang. Tiba-tiba dari bawah bang, si Dino ini nongol naik ke atas. Dari tangga tuh? Dari tangga. Tek jalan. Gue masih belum sadar, gue masih ngerokok kan sambil ngeliatin ke depan. Wah Yan, udah bangun lu? Gue kaget, gue nengok. Lu dari mana? Gue habis beli kopi ke warkop. Sama gorengan. Otak gue udah ngaco dong. Terus gue ngomong lah, kalau lu di sini kamar mandi siapa? Emang kenapa? Tadi gue bangun tidur, gue mau cuci muka. Gue ceritain dong. Terus di dalam ada orang. Gue pikir lu, soalnya lu nggak ada. Coba cek. Kata si Dino itu kan. Akhirnya kita masuk. Kita ngeliat anak-anak masih tidur tuh. Dan pintu kamar mandi itu masih ketutup. Pas mau gue buka, bener masih kekunci. Buka aja buka. Nah pas gue mau buka kuncinya itu, pas udah mau gue puter, gue dengar suara flash dari dalam. Suara flash kan kenceng. Brrrr gitu kan. Ada orang bener. Tapi siapa? Anak-anak kan pada tidur. Kita mikir maling bang. Kalian numpang kencing atau numpang apa ya. Pas gue mau buka tuh pintu, udah cekrek udah kebuka. Tiba-tiba pintu kebuka sendiri. Prek, kaget dong kita, ternyata di dalam itu si Rian. Hah? Si Rian? Rian, padahal pas gue lihat Rian itu lagi tidur. Pas yang gue masuk ke dalam, iya. Rian itu lagi tidur. Jadi posisinya itu, gue tidur di pojok dekat tembok. Rian samping gue, si Doni itu di atas gue, Benny ini deket TV samping Rian. Nah pas gue jalan masuk sama si Dino ini, kita ngeliat anak-anak masih tidur semua. Si Rian masih ada di situ? Ada di situ. Si Rian, Benny, posisi masih yang sama. Si Doni. Lah kalau lu di sini, yang tidur siapa? Maksud lu apa sih pada? Atau si Rian gitu kan? Pas kita nengok, nggak ada siapa-siapa bang. Depan Benny nggak ada siapa-siapa. Asli. Tapi lu ngeliat keanehan nggak dari Rian yang tidur di bawah itu? Nah, keanehannya adalah dia tidur telentang, badannya tuh rapet semua, terus dia tidur gini. Wah, lucu. Terus udah dong, gue pikir, udah mulai ngaco nih. Bahkan awalnya Doni pun sempat yang cewek di kamar mandi. Iya. Terus Dino, tinggal Benny gue pikir kan. Karena kan yang dilihat itu cewek beneran nih. Iya. Bukan sosok yang serem lah. Iya, bukan sosok yang serem. Sama si Rian ini. Gue pikir cuma tinggal 2 orang nih yang belum diganggu. Gue bilang lah sama si Dino ini, udahlah, mungkin kita halu kali ya, karena baru bangun tidur. Otak belum fresh atau gimana. Akhirnya udah kita bangunin tuh anak-anak. Emang posisinya udah mulai lumayan pagi. Bangunin sarapan lah, ngopi, ngobrol lagi. Singkat cerita, sampai siang si Rian ini memutuskan untuk kerja. Berangkat kerja, si Benny ini nyariin bang cewek yang semalam. Oh. Yang dia lihat. Mau kenalan ya? Mau kenalan. Yeah. Dia ngajak si Doni. Nggak lama balik. Al, apaan? Gue bilang, kata si Benny. Gue ke kamar tuh cewek. Tapi apa? Lu tau nggak apa yang gue temuin? Apa? Kamarnya kosong. Terus gue bilang, lah emang lu ke kamar nomor berapa? Nomor 5. Lah PA, gue bilang. Itu dari kemarin juga, dari awal gue masuk di kosan, itu kamar udah kosong. Dan lu bisa ngelihat karena jendelanya itu nggak ada hordingnya, gitu kan? Kelihatan lah nggak ada penghuninya di dalam. Iya, kacanya gitu tuh bisa kelihatan, tembus ke dalam, nggak ada hording, lu bisa kelihatan gitu. Terus yang semalam gue lihat siapa? Dia masuk loh ke kamar itu. Oke, Benny udah, pikiran gue, tinggal Rian. Ini kalau sampai bener-bener semuanya kena, ini kacau nih kosan nih pikiran gue kan. Karena si Rian belum cerita apa-apa sama gue, dia belum ngasih tahu ada gangguan apa-apa. Akhirnya ya udahlah, nggak lama dari si Benny cerita itu gue bilang pulang aja. Akhirnya pada pulang nih mereka. Gue beres-beres kosan kan, beresin sampah anak-anak segala macem. Gue lanjut nonton tuh. Nah nggak lama cewek gue WA ngajakin gue jalan. Terus gue bilang oke, habis maghrib ya, kata cewek gue kan. Ya udah, gue siap-siap dulu. Posisi waktu itu sekitar jam 3-an lah. Gue sambil rebahan, sambil main HP. Dulu masih main Facebook lah ya, main scroll Facebook. Nggak berasa udah sekitar 4:30 lah tuh. Udah kelar azan asar. Gue mandi dong. Gue masuk kamar mandi.
Gue mandi tuh nggak ada kejadian apa-apa. Gue mandi nih, gue mandi, selesai gue mandi, udah rapi nih, gue udah rapi ya. Gue cari kunci motor gue nggak ada. Kunci motor gue itu ada gantungannya. Gantungannya itu kalau lu siul, dia bunyi. Oh, iya. Jadi bisa lu cari tahu dengan lu siul. Iya. Gue siul tuh bang sepanjang kosan itu. Lu siul gimana? Lu siul dari sini Dari kayak mulut. itu Nanti bisa itunya bunyi, tip apa bunyinya tuh kayak suara burung gitu. Tapi cicit, suara gitu. Oh, iya. Suara si kuncinya. Gue siul, nggak ada sama sekali suara. Gue buka-buka. Kan itu barang kosan dikit ya. Iya. Ya kalau lu kunci motor kan agak gede bisa ketemu lah. Ini nggak ada sama sekali. Gue kontak lah anak-anak kan. Kunci motor gue ke bawah nggak? Benny, si kembar, si Rian bilang nggak ada yang ngeliat kunci motor gue. Aduh, gue pikir apa diumpetin ya kan. Udahlah, gue nggak mau ngambil banyak pusing. Gue pesan Gojek. Zaman dulu Gojek nggak kayak sekarang. Pesan langsung dapet tuh. Lu harus agak nunggu lama sekitar 15 menit baru dapat drivernya. Karena drivernya masih sedikit. Masih sedikit zaman dulu tuh. Gitu ya? Tahun 2015 padahal. Akhirnya ya udah, gue matiin lampu, gue kunci, gue pesan Gojek. Terus nggak cerita, driver ini datang, gue samperin dong, gue jalan, gue samperin. Nah, seperti biasa bang, kosan ini sepi kalau udah habis maghrib. Gue nggak tahu kenapa. Kalau habis maghrib itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Udah nggak ada kayak udah kayak nggak ada kehidupan lah ya. Nggak ada, udah kayak nggak ada kehidupan di orang di situ. Gue jalan di sepanjang lorong kosan itu sampai area parkir. Awalnya gue ke motor dulu. Gue pikir kunci gue jatuh di daerah motor. Iya, atau nyantol di motor itu. Gue cari di situ. Itu posisi driver belum datang nih. Gue lagi nyari kunci di motor itu. Ternyata nggak ada kuncinya kan. Akhirnya gue nungguin driver itu di motor itu tuh. Nggak lama drivernya datang gue samperin dong. Terus drivernya nanya, kok mesennya cuma satu bang? Nah, maksud lo apa? Gue bilang. Mesinnya cuma satu. Kok mesen Gojeknya cuma satu? Maksudnya bang, gue gitunya. Nah itu temennya kagak diajak yang cewek. Ya gue bingung dong. Temen apaan lu? Gue bilang. Gue sendiri. Nah itu yang tadi berdiri samping abang. Berduaan di motor. Lu udah gila, gue bilang. Udah lu ngaco lu bang, orang gue sendiri. Terus abang itu kayak nengok gitu, ini kan kalangan badan gue ya. Dia mau ngecek lagi gitu? Dia mau ngecek. Nah iya bang, kagak ada. Udah lu ngaco, gue bilang. Halu lu, gue bilang. Udah ya, anterin gue. Udah pergi nih. Ya singkat cerita, gue nyampe di tempat cewek gue, di rumah cewek gue pergi pakai motor cewek gue akhirnya. Singkat cerita, gue selesai jalan. Pulang lah gue nih, sekitar jam 9:30 lah. Naik Gojek lagi. Nyampe depan kosan, gue lihat si Rian ada di motor. Gue pikir dia baru pulang dong, baru nyampe. Gue masuk, gue bilang, lu baru pulang ya? Enggak, dari tadi, kata si Rian itu. Tapi mukanya tuh pucet bang. Tapi ini Rian asli ya. Dia pucet, tapi kayak orang ketakutan gitu loh. Kayak orang panik gitu. Terus keringetan gitu kan. Lo nggak apa? Udah ntar aja deh ceritanya, kata si Rian gitu. Oke. Si Rian udah kena nih, gue bilang kena mental juga nih akhirnya nih, kayak gue kan. Singkat cerita gue jalan nih. Masuk ke kosan. Dia jalan deket gue, samping gue. Dempetan gue karena takut nih anak kan. Nah, sama seperti biasa. Setiap gue lewat area itu, gue pasti denger di belakang gue ada yang ngikutin. Ada langkah juga. Di lokasi yang sama seperti lokasi yang sama seperti sebelumnya. Dari area parkiran itu, area parkiran motor, masuk ke dalam tuh ada langkah ngikutin. Tapi si Rian ini kayaknya nggak denger. Karena dia flat aja gitu, pandangan ke depan, nggak yang berusaha. Gitu kan kalau orang denger gitu ya. Lu denger suara nggak? Nanya gitu. Enggak, di jalan biasa aja. Ya karena gue nggak mau bikin takut dia, gue nggak pedulin deh nih suara yang di belakang. Gue tahu ini bukan manusia gitu kan. Naik ke atas, pas sampai di yang tangga datar itu lagi. Pertengahan itu lagi. Kali ini bukan suara cewek. Kali ini kita terpaku ngeliat ke atas. Karena kita sama-sama bareng-bareng, gue sama si Rian ini ngeliat ada bayangan putih cepet sekelebat dari arah kanan, yang kanan kosan yang kamar 76 itu ngelewatin kita gitu. Sedangkan sebelah kiri kan tembok. Iya. Tapi bentuknya kayak orang. Itu bener-bener kayak orang bang. Tapi putih semua gitu. Tapi nggak ada hitam rambut atau apa enggak. Ini putih tapi kayak orang jalan. Jalan cepet. Seret gitu. Kalau tembok, wah di situ. Dan kan anaknya agak penakut ya. Iya. Dia udah, itu apaan Al gitu kan, itu apaan? Udah gue bilang gak usah dihirauin, kita lanjut jalan aja. Naiklah nih, gue berusaha nenangin dia kan, naik. Pas nyampe atas, gue lihat pintu kamar nomor 3 ini kebuka. Oh sorry, gue lupa nyeritain. Pas yang sebelum gue berangkat jalan sama cewek gue, itu gue ketemu Mas Bayu baru pulang. Yang kamar nomor 3? Nomor 3. Yang supir itu? Yang supir. Ya. Karena gue pikir si Mas Bayu udah pulang, wajar dong kamarnya kebuka nomor 3 itu. Tapi si Rian kan belum tahu. Dia nanya, Al kok nomor 3 kebuka pintunya? Ya, gue jelasin lah, tadi sore gue ketemu sama si Mas Bayu yang supir bus itu kan. Gue udah sempat ngobrol-ngobrol tuh sama Mas Bayu sebelum berangkat itu kan. Jadi udah ada penghuninya, ada, baru pulang. Mulai lega dong kita.
ada temennya ibaratnya yang temen masih sebelah, yang ya. masih hidup lah ibarat. Iya, Karena iya. gue pikir ini orang pada mati apa gimana sih? Hawa manusia tuh nggak ada sama sekali gitu. Iya. Akhirnya ya udah kita jalan santai. Pas nyampe kamar nomor 4, pintu kamar nomor 3 ini ketutup, kebanting. Cuger. Gue tuh kenceng banget bang, kayak lu bener-bener lu banting tuh pintu. Iya. Mungkin kalau bisa tuh copot, langsung copot kali itu pintu. Bugar. Dan anehnya nggak ada yang denger sama sekali. Nggak ada yang keluar gitu. Iya. Berusaha ngecek apaan nih, apaan. Ya namanya orang ya kepo ya, ada bantingan sekenceng itu. Wah di situ gue berdua langsung panik. Lari langsung masuk ke kamar. Kita tutup kamar, kita kunci. Udah Sirian baca lah, baca ayat kursi atau apa. Kalau gue kan non muslim ya, gue Kristen ya. Udah gue nyebut nama Tuhan gue aja kan. Iya. Wah ini apaan nih, gue bilang apaan nih. Akhirnya gue berusaha tenangin diri gue berusaha berpikir sepositif mungkin gitu ya, biar nggak ngundang makin aneh-aneh kan. Gue suruh juga Sirian untuk, lu santai deh, mikir yang positif gitu kan. Akhirnya udah, singkat cerita, udah mulai tenang nih kita nih. Nggak ada suara, nggak ada apa kan. Sirian mandi lah. Gue memutuskan untuk langsung tidur pas bang posisinya, karena gue udah capek banget, gue udah ngantuk banget gitu. Gue tidur, nggak lama pas gue udah mulai pules, entahlah Sirian tidur jam berapa ya, gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba gue tuh kebangun sekitar jam 2 pagi. Kenapa gue kebangun? Karena gue denger handphone gue bunyi, ada yang nelfon. Gue lihat, handphone ini posisinya gue taruh di TV, yang dimana itu di depannya Rian, lagi gue cas. Handphone gue bunyi, gue ambil, gue lihat, cewek gue nelfon jam 2. Kenapa nih? Gue pikirnya ada yang urgent kan, karena jam 2 pagi. Gue angkat, halo kenapa? Bukannya ngasih tahu ada apa-apa, malah ngatain gue, lu gila ya? Dia bilang gitu. Hah? Apaan sih lu, kata gue jam segini? Telepon gue ngata-ngatain gue gila lu. Iya lu gila, ngapain lu telepon video call gue jam 1-an tadi? Mana nggak nampakin muka, cuma ngeliatin langit-langit, bikin takut orang aja, lu gila lu ya. Anjir. Berarti ada yang mainin HP lu? Iya. Gue bilang, lah gue tidur PA, kan gue izin sama lu, gue tidur duluan, gue ngantuk. Kalau nggak percaya nih lu tanya temen gue deh, gue udah tidur duluan. Serius, tadi ada yang video call gue. Nah HP itu posisi kan ngadep ke atas ya, layar itu ngadep ke atas, bukan yang terbalik. Gue lihat itu nggak ada siapa-siapa, kamera tuh ngadep ke langit-langit. Kata dia gitu, lu bikin takut gue aja, mana ada suara ngorok. Tapi suara gitu, tapi kayak bukan suara orang ngorok, kayak suara raungannya menggeram gitu, kayak suara menggeram. Kayak gitu. Ya gue takut, gue matiin lah. Tapi gue pikir, lu ngapain sih nakutin gue kayak gini? Gue makin kesel gitu kan. Ya gue telepon lagi nih, kata dia. Oh, udah deh, besoknya ceritanya. Gue bilang, gue ngantuk, gue capek. Gue bilang, gue males ribut jam segini. Gue bilang kan. Akhirnya gue tutup telepon. Dalam hati gue, sialan nih setan. Gara-gara gini sampai ribut gue kan. Akhirnya gue taruh nih HP deket gue. Gue kan tidur seperti yang gue jelasin. Gue deket tembok gue tidur. Akhirnya gue tidur ngebelakangin Sirian. Gue tidur belakangin dan yang otomatis gue tidur ngadep ke tembok langsung. Pas gue merem, kan kalau lu merem gitu suka ada bayangan-bayangan gitu deh. Iya. Lu ngerasa gitu ya. Nah gue ngerasa di depan gue ini ada orang. Di tembok itu. Tiduran yang ngadep ke arah gue. Itu gue tidur bener-bener merem, tapi gue gak tenang hati gue. Kayak ngasih tahu depan lu ada orang nih, depan lu ada orang. Melek. Kayak gitu, hati gue ngasih tahu gitu. Pas gue melek, gak ada siapa-siapa untungnya. Wah gue tenang. Akhirnya gue balik badan ngadep ke arah Rian. Gue tidur nempel tembok. Ibarat kalau emang bener ada setan, lu ketiban nih badan gue, ibarat gitu kan, ketekan badan gue gitu. Gue tidur ngadep ke arah Rian. Akhirnya gue berusaha tidur lagi. Yang gue jelasin, gue kalau udah bangun susah banget tidur kan. Jadi gue berusaha lagi tuh tidur. Gue berusaha tidur, nggak lama tiba-tiba gue denger si Rian ini kayak orang ngerang-ngerang kesakitan gitu bang. Tolong, ampun. Gitu-gitu. Gue bangun lagi dong. Aduh, gue bilang apa lagi nih. Gue lihat si Rian, ini anak ngapa sih? Ngigo kali kan, gue pikir. Gue bangunin susah banget. Dia gitu. Apa nih anak rep-rep ya? Iya, rep-rep gitu. Ketindihan gitu ya. Gue koyok-koyok, gue bangunin, matanya gue buka. Sampai gue buka bang matanya. Itu ke atas semua bang matanya. Putih. Ini itu putih semua. Ke atas gitu matanya. Woi bangun. Sampai gue tarik banget itu matanya biar hitamnya kelihatan gitu kan. Gue bangun. Akhirnya gue ke kamar mandi. Gue ambil air, gue siram tuh dia. Baru tuh. Pas kesiram, dia berhasil bangun, dia langsung teriak ke situ. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gitu pokoknya. Gue takutnya kesurupan dong. Iya. Wah lu kenapa? Jangan kesurupan lu. Gue bilang, gue cuma sendirian nih. Gitu kan. Enggak, Al. Tadi pas gue tidur, dia tidur nyamping padahal. Ke arah TV gue bilang kan. Dia ngerasa dia tidur itu telentang. Tiba-tiba di atas gue, ada pocong dibanding gue. Dia ngerasa ditibanin sama pocong. Makanya dia gak bisa gerak tuh, dia ditibanin pocong. Dan pas dia ngelirik ke badannya dipocongin bang. Asli. Itu gue langsung, wah ini udah mulai gila nih kosannya, gue bilang kan.
kenapa nih main di kosan, pikiran gue kan. Si Rian waktu itu posisi saat itu malam itu juga minta untuk pindah. Gue bilang gini, nggak mungkin kita keluar jam segini, boy. Gue bilang kan, ini jam berapa? Mau ke tempat siapa? Gue bilang kan. Warnet juga kan tutup masih. Itu kan posisi gue udah hari keberapa ya? Hari ketiga, hari keempat gitu, gue lupa. Terus gue bilang gini, udah tenang, lu baca doa. Mungkin lu tidur lupa baca doa kali, gue bilang kan. Mending sekarang lu baca doa deh. Nah, tapi si Rian cerita, pas saat di dalam tidurnya itu yang dia ngeliat pocong nibanin dia, terus dia dipocongin, dia denger ada suara di kupingnya dia. Entah itu si pocong atau suara dari mana. Itu bilang, keluar dari sini. Kalian pergi dari sini. Cepet, pergi. Hanya itu aja. Tapi kata-kata dia cepet, dia bilang. Suara itu cepet banget. Cepet keluar dari sini, pergi dari sini, keluar cepet. Kayak gitu lah. Nggak lama, kita putuskan untuk tidur lagi. Itu posisi udah mau azan subuh, Bang. Gue kebangun siang. Gue lihat si Rian ini udah nggak ada. Udah berangkat kerja? Udah berangkat kerja lah. Oh, itu kepala gue udah kelayangan banget. Gue udah susah tidur gue kan semalaman. Gue bangun siang. Terus gue bangun, gue kamar mandi untuk mandi. Di dalam kamar mandi, gue denger suara kunci motor gue. Yang kalau keluar itu harus disiulin dulu? Iya. Cicit, cicit. Suara gitu. Lah, ini suara kunci motor gue. Tapi siapa yang siul? Nggak ada suara siulan. Iya. Ya udah dong, gue selesai mandi, gue keluar. Suara masih bunyi, Bang. Gue cari kunci motor gue. Ternyata kunci motor gue ngegantung. Dia deket pintu. Ngegantung deket pintu? Padahal kemarinan itu gue mau jalan, itu kunci motor nggak ada. Itu lu cari sampai situ udah. Wow, udah kemana-mana itu gue cari, Bang. Iya. Sampai ke motor-motor gue lagi, gue balik. Iya. Nggak ada. Ada di sini kunci motor gue. Dan pikiran gue adalah benar ke bawah si Rian. Karena kan si Rian pulang, mungkin dia akhirnya dicantolin gitu kan. Bunyi nih kunci motor gue. Gue ambil dong. Kan ada tombolnya buat off-in, matiin. Gue matiin lah. Gue gantungin lagi kunci motor gue di situ. Di pintu itu. Kelar itu, gue setel TV, nggak lama gue nonton itu, Bang. Gue denger lagi suara kunci motor gue. Tapi kali ini bukan dari kunci motor gue. Posisinya kan kalau ini TV, kunci motor gue di sebelah kanan, di sebelah kiri gue nih. Ngegantung dekat pintu. Kali ini dari sebelah kanan gue. Cicit, suara gitu. Tapi pelan banget. Pelan banget itu suara. Hampir kayak orang bisik-bisik. Sebelah kanan gue. Dalam hati gue, apalagi ini? Ini masih terang loh. Ya nggak? Ini masih terang, masih sore, masih terang. Apa dari TV? TV gue matiin. Masih ada suaranya. Dari kanan gue masih belum berani nengok ke kanan gue tuh, Bang. Akhirnya gue cuma ngelirik gini. Cuma ngelirik gitu ke kanan. Pas lu ngelirik kan, lu bisa ngeliat dari pinggiran mata lu ini kan, ekor mata kan. Itu ada kaki. Gue ngeliat kaki, sepasang kaki. Lurus gitu. Tapi ini bebayang. Kayak transparan gitu. Jadi lu masih bisa ngeliat tembok gue gitu kan. Tapi itu jelas banget itu kaki. Dan kakinya itu hitam. Gosong gitu? Gosong. Entah kakinya doang sih yang hitam. Jadi dari kaki ke atas itu kayak hitam. Abis itu dia pakai dress. Nah, kalau lu menggambarkan orang-orang kan miske pada biasanya. Kalau nggak warna putih, warna merah ya. Ini warna pink. Warna pink? Iya. Dressnya warna pink. Ya secara pikiran gue ini bukan kuntilanak atau apa dong. Gue penasaran. Gitu kan. Gue takut tapi gue penasaran. Akhirnya gue berani diri untuk nengok. Pas gue nengok, itu bener baru jelas. Jadi posisi kaki itu dari atas yang tadi gue bilangin sekat kamar gue antara dapur, kan itu kepotong setengah yang gak full. Bisa buat duduk situ. Bisa buat duduk. Nah itu posisinya duduk. Tapi ternyata gue nggak ngeliat badannya ke atas. Gue lihat cuman dari pinggul sini sampai ke bawah. Pas gue lihat gini, kok cuman kaki sampai pinggul. Pas gue lirik samping ini, ternyata ada badannya, Bang, tapi badannya ngelengkung ke bawah. Paham gak gambarannya? Iya. Jadi dia kayak kayang gitu loh. Kayang gitu. Otomatis di otak gue adalah palanya ada di sebelah nih. Iya. Di dapur ini. Di dapur. Suara itu masih jelas banget. Kik. Cira dalam hati gue, ini apa lagi? Gue mau kabur. Gue lemes. Gue mau nengok. Tapi gue takut. Tapi gue penasaran. Ya itulah bodohnya ya. Gue mulai nengok. Gue intip dong. Dari celah. Dari balik sekat itu. Pas gue intip, di situ, Bang, gue langsung yang namanya, mungkin roh gue kecabut kali ya. Gue berharap di situ gue pingsan sih. Pas gue meremin mata, justru malah makin jelas apa yang gue lihat. Jadi kalau gue melek gini, gue ngeliatnya bebayang. Iya. Kalau lu merem, kayak solid gitu gambarnya. Dalam kondisi merem lu bisa ngelihat gitu. Dan itu lebih solid. Iya. Lebih jelas gambar sosoknya ini. Serba salah dong. Lu mau merem salah, melek juga salah. Gue berharap di situ gue pingsan. Badan gue udah lemes. Kan gue posisinya ngerangkak ya. Tangan sama kaki gue tuh kayak dipaku di situ. Kayak nggak bisa gerak sama sekali. Karena yang gue lihat adalah ada sosok wanita terbalik seperti itu, tangannya gini, tapi nggak ada rambutnya, botak, pakai dress pink itu, mukanya, Bang, hancur,
Hancurnya itu kayak hancur melepuh kesiram air panas atau air keras kali ya. Gue nggak Iya, paham. iya. Pokoknya melepuh yang hancur gitu. Sosok itu ngeliat ke arah lo apa enggak? Nah, posisi dia masih dengak gini kan. Karena gue terpaku, gue nggak bisa gerak. Tiba-tiba dia seret Nengok ke arah lo. nengok ke arah gue. Seret dia ngeliat gitu. Otomatis itu makin drop gue, makin lemes ya kan. Iya. Yang tadi suaranya kikik kikik. Tiba-tiba lu pernah dengar suara ini nggak? Monyet di hutan, di gunung saut-sautan. Iya, iya, iya. Wah, kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu bang. Kenceng banget suaranya. Kayak suara monyet jadinya. Iya. Entah itu mungkin dia ketawa atau apa ya, gue nggak tahu. Pokoknya itu keluar dari mulutnya dia. Tapi yang aneh mulutnya mingkem. Mingkem. Tapi arahnya Arahnya dari situ. Dari dia, keluarnya dari dia. Iya. Itu suara kenceng banget. Wah, di situ gue udah benar-benar berharap gue pingsan. Gue udah nggak tahu dia mau ngapain lagi. Gue gerak, gue udah nggak bisa, ya kan. Gue benar-benar terpaku di situ. Dan entah mungkin beruntungnya gue atau gimana, tiba-tiba pintu gue diketok. Tok, tok, tok. Tiba-tiba gue ngedip, dalam sekedipan mata dia hilang. Suara itu hilang semua. Tep. Gue langsung kayak kesadar. Wah, puji Tuhan gue bilang kan. Tok, tok, tok. Al, ini Mas Bayu. Mas Bayu sebelah. Sebelah. Akhirnya gue bukain dong pintu. Ya mas, ada apa? Ini mau ngasih makanan. Semalam Mas Bayu balik lagi ke pool. Soalnya barang Mas Bayu udah ketinggalan. Otomatis semalam berarti kamarnya kosong dong. Iya, iya, iya. Karena dia cerita malamnya dia balik lagi ke pool. Mm-mm. Terus gue tanya jam berapa mas? Ada sekitar jam 8-an lah. Oh gila gue bilang. Ternyata yang pintu kebuka itu ya bener nggak ada siapa-siapa di Iya, kamar Mas iya. Bayu. Oh oke mas, makasih gue bilang. Tapi gue gak cerita tuh waktu itu sama Mas Bayu. Gue ambil makanannya. Tapi pada saat itu juga gue berpikir untuk gue keluar dari kosan ini. Udah ini nih, Oh udah gak kuat banget gue. udah di ujung tanduk nih ya. Ya itu udah, gue bener-bener yang ngerasa mungkin di situ kali ya roh gue keluar atau gimana Iya. ya. Badan gue nggak bisa gerak. Akhirnya gue putuskan gue ke rumahnya si kembar. Hmm. Gue nginep di rumah kembar. Gue kasih tau lah si Rian, gue nggak balik. Apapun yang terjadi gue nggak balik lagi ke kosan itu. Ntar aja gue ceritain. Gue nginep di rumah si kembar. Terserah lu dah, lu mau nginep di mana gue bilang. Pokoknya gue di tempatnya si kembar. Besok pagi gue baru balik, ambil barang, gue cabut dari kosan itu. Gue pulang lah, ibarat gitu kan. Gue pikir gue mendingan pulang dulu deh, gue Cilengsi. Biarin deh sambil nungguin, kan tinggal berapa hari lagi tuh Iya. warnet itu buka kan. Si Dan cuma balas, oke doang. Singkat cerita, besok paginya gue ketemu nih sama Rian. Ternyata Rian tidur di kafenya dia. Gak pulang juga Gak berarti. pulang dia. juga, dia nggak berani. Nggak ada yang berani lah bang, gila. Sendiri lu. nggak berani Sendiri dia. nggak berani. Cuman gue doang itu yang gila kali sendirian. Iya, iya, iya. Akhirnya dia balik, gue ketemu sama dia kan, dia udah di dalam kosan tuh, udah lagi beres-beres. Si Mas Bayu ada di dalam kosannya. Gue beres-beres juga, pas kita mau cabut, Mas Bayu ini keluar. Nanya, loh mau pergi? Kata dia gitu kan. Terus gue cerita, iya mas, kita mau pindah. Sepiknya, kerjaan kita di sini udah selesai. Gue bilangnya gitu sepiknya. Gue nggak ceritanya ada apa di sini kan. Terus tapi Mas Bayu ini kayak tahu sesuatu. Terus dia bilang, udah selesai, apa nggak kuat diganggu? Wah anjay. Berarti dia tahu. Dia tahu. sebenarnya. Dan gue di situ cuma langsung diem. Lu tahu mas? Gue gituin kan. Tahu lah. Semua penghuni kosan baru di sini pasti ngalamin hal yang sama. Tapi beda-beda aja ceritanya, kata Mas Bayu gitu. Lu cerita aja ada apa. Rian lah mulai cerita pertama, gangguan pertamanya dia. Yang gue ketemu sama dia di parkiran motor. Yang mukanya udah pucat itu. Iya. Ternyata itu dia habis diganggu. Dia nggak tahu kalau gue lagi pergi. Dia taunya gue ada di kosan. Dia pulang, dia naik ke atas, seperti biasa, kosannya sepi aja, nggak ada gangguan apa-apa dia. Nah, pas dia lihat, ternyata lampu kamar kos itu nyala. Tapi kan ketutupan hordingnya. Tapi kalau ada orang di dalam, lu bisa ngeliat ada bayangannya. Iya, iya, iya. Si Rian ini mau buka kunci, dia ngeliat ada bayangan di dalam. Dia pikir gua. Tapi pas ditegesin, bayangan itu loncat-loncat ternyata. Dari tempat yang ruang utama itu, Iya, iya. ke kamar mandi, ke dapur. Balik lagi ke ruangan itu, ke dapur lagi, ntar ke kamar mandi, ntar ngundar mandir aja. Lompat-lompat tapi. Lompat-lompat. Dan ya itulah gue rasa yang pertama kali gue denger itu dia yang loncat-loncat. Makanya suaranya dep, dep, dep. Saat lu lagi di dalam kamar mandi, Iya, kekunci yang itu. kekunci itu. Makanya dari situ habis itu dia nggak jadi, si Rian ini nggak jadi buka itu kamar, dia langsung lari turun ke bawah, dia nungguin gue di Parkiran motor. parkiran motor. Dan selama dia nungguin gue di parkiran motor, dia denger di atas pohon mangga itu kayak ada yang ngoyak-ngoyakin pohonnya. Jadi pohonnya tuh kayak gerak tapi nggak ada angin. Seros gitu. Udah pucat banget makanya pas gue temuin kan. Terus kata Mas Bayu, itu mah emang penghuni kamarmu. Penghuni asli kamarmu itu ya si sosok pocong itu. Wah, kata Mas Bayu. Oke dong. Gue bilang lah udah nggak jelas. Dia nanya sama gue, kalau kamu apa Al? Kayak gitu. Aku mas. Gue ceritain yang masalah wanita itu kan. Oh, kamu ketemu si Bayu tadi gitu. Nah, Bayu siapa? Gue bilang. Diceritain lah sama dia.
Jadi kosan ini tuh dibangun di tahun 2011 atau 2012 gitu. Gue lupa di cerita. Pokoknya 2012-an lah gue inget gue. Kosan itu dibangun, tadinya itu tanah rawa. Oh, sama kayak sebelahnya itu ya, kayak kebun-kebun atau rawa gitulah ya. Kosong, tanah kosong gitu. Dibangun, setelah selesai pembangunan, ada sosok pasangan suami istri. Penghuni kosan itu pertama. Yang ngekos pertama di situ. Pertama di situ. Nggak lama dari situ barulah si Mas Bayu. Habis Mas Bayu, ada lagi 3 orang berikutnya yang ngekos di lantai bawah. Di lantai atas itu cuma Mas Bayu sendirian. Yang saat itu ya, pada tahun itu. Dia langsung di kamar nomor 3 itu? Iya, dari awal sampai sekarang nggak pernah pindah dia. Iya. Di kita seperti itu. Terus dia bilang, si Mas Bayu ini bilang, pasangan suami istri ini awalnya nggak aneh, nggak kelihatan aneh. Biasa-biasa aja. Sekitar setahun tinggal, nggak nyampe setahun lah pokoknya. Mungkin sekitar 6 bulan dia bilang tinggal di situ. Tiba-tiba si istrinya ini tuh sakit bang. Tiba-tiba kayak kena stroke. Lumpuh total gitu, nggak bisa gerak. Nah yang aneh adalah suaminya itu nggak peduli sama sekali. Nggak ngurusin tuh Nggak istri. ngurusin istri sama sekali. Bahkan dia cuman pagi kerja, pulang malam. Ntar jam 3, jam 4 baru pulang. Ntar jam 8, jam 9 udah pergi lagi. Kayak gitu. Dan setiap malam yang dia denger itu adalah istri itu diomel-omelin bang, dimarah-marahin. Iya. Nyusahin aja lu jadi cewek lu. Nggak berguna lu. Pokoknya gitu deh. Kan kedengeran dari kamar Mas Bayu. Iya. Karena si penghuni ini tinggal di kamar nomor 12. Yang posisinya satu garis lurus. Atas bawah sama kamar gua. Kamar nomor 2. Iya. Yang gue ceritain, nomor 11 itu ada di pojok kanan. Itu adalah satu atas bawah sama nomor 1. Nah, gue nomor 12. Apa sih? Gue nomor 2, si pasangan suami istri nomor 12. Kedengeran dong sama Mas Bayu di lantai atas. Berantem tuh. Awalnya kosan itu biasa aja, sore, malam, masih rame. Nah, singkat cerita karena kondisi itu istrinya udah semakin parah, suaminya udah benar-benar jarang pulang, akhirnya penghuni kosan itulah yang memperhatikan. Mas Bayu kadang suka nganterin makanan, terus yang 3 penghuni kosan ini pun nganterin makanan gitu kan. Nah yang ngerawat si ibu kos ini yang mandiin badannya segala macam gitu kan, bersihin, nyuapin segala macam. Sampai 1 tahun kemudian, tahun 2013-an pertengahan kata Mas Bayu itu ada momen di mana pada saat si ibu-ibu ini sakit ya, yang menjadi aneh mereka semua adalah semenjak si ibu-ibu ini lumpuh ya, setiap jam 6 sore habis maghrib itu ibu-ibu ini tuh teriak-teriak kesakitan. Kayak gitu. Dan suara itu kedengeran ke seluruh kosan. Itu berlangsung agak lama, sampai sekitar mungkin jam 10, jam 11-an. Mereka cerita pas sudah sekitar tahun 2013-an itu, ada satu momen di mana seluruh orang kosan ini lagi pada sibuk sama urusan masing-masing. Nggak sempat ngecek si ibu-ibu ini. Yang ngurusin si ibu-ibu ini. Si ibu-ibu inilah. Yang sempat ngecek itu si ibu kos pagi-pagi. Kondisinya ya masih biasa aja, lagi tiduran gitu kan. Ditegur masih nyaut. Terus kasih sarapan, habis itu ibu kos ini balik ke rumahnya. Singkat cerita, tibalah sore hari, habis maghrib. Selesai pada melaksanakan sholat maghrib, pokoknya si Mas Bayu bilang habis Mas Bayu sholat maghrib, tiba-tiba ricuh di bawah. Mereka bilang mencium bau bangke yang amat busuk. Baunya tuh busuk banget di sekitaran area kosan itu. Mas Bayu di atas nggak nyium, karena kan posisi di atas ya kan. Dia turun dong ke bawah. Pas dia turun ke bawah, dinyium akhirnya baunya. Ternyata dari kamar nomor 12 itu. Si ibu-ibu itu. Dibuka lah masih ibu kos. Pas dibuka, ya benar. Ibu-ibu itu udah meninggal. Udah meninggal. Hari itu juga. Posisinya tiduran. Rapat. Begini. Anjir. Kayak si Rian yang pas tidur itu. Mirip banget. Dan anehnya, ibu-ibu ini kan kena stroke ya. Dia stroke terus lumpuh. Iya. Tapi rambutnya botak. Rambutnya rontok. Logikanya kayak gitu kan, kanker. Iya. Dan itu pun biasanya karena kemo. Iya. Pengobatan ya kan. Ini enggak. Dia nggak kemo nggak apa, cuma di rumah doang kok. Rambutnya tuh rontok. Sampai akhirnya dia meninggal itu ya botak itu. Lalu, anehan kedua adalah mukanya hancur, melepuh, kebakar itu. Dan itulah sosok yang gue lihat. Si Mbak Yu itu. Meninggal dalam menggunakan daster tidurnya warna pink, dengan tubuh kondisi yang udah kurus, dan semua jari-jarinya hitam. Anjir, merinding gue. Percis banget sama sosok yang lu Sama lihat banget di kamar lu itu ya. Yang posisinya telentang. Makanya kenapa dia nggak bisa tegak? Kan dia lumpuh. Tapi itu juga aneh ya, selain tiba-tiba melepuh. Padahal paginya baru dicek sama si ibu kos, baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Itu tiba-tiba melepuh dan kadang-kadang kan kalau bau bangke itu sekitar 3 hari atau 4 hari gitu. Itu langsung bau bangke. Dan baunya tuh busuk banget kata Mas Bayu. Udahlah, kita udah tahu ceritanya kan. Nah, akhirnya tuh si ibu ini
dikabarin lah suaminya sama si ibu kos. Ya udahlah, dimandiin di sekitaran situ kan, kalau udah dikafanin segala macem, jenazahnya dibawalah ke kampungnya. Kalau nggak salah itu orang Pacitan deh, seinget gue ya. Itu suaminya ada nggak di situ? Nggak ada, udah pindah. Nggak ada. Dan kamar itu kosong bang, setelah ibu-ibu itu meninggal nggak pernah diisi. Suaminya ikut pergi juga Ikut tuh. pergi juga dari situ pindah. Nah dari situlah Bayu bilang, yang ngekos di sini akhirnya ya cuman berenam orang ini doang, yang penghuni lama. Karena mereka mungkin udah ngebantu gitu ya. Tapi tetap aja, setiap habis maghrib, mereka masih selalu mendengar suara erangan si ibu itu. Nah, kita yang penghuni baru nggak akan denger. Nggak denger. Tapi kita digangguin sama dia. Iya. Berarti yang penghuni lama yang tinggal bareng sama ibu-ibu itu setiap maghrib sering dengar suara erangan itu ya? Sampai saat yang gue tinggal itu pun ternyata mereka masih dengar. Masih dengar. Makanya kenapa Mas Bayu lebih memilih setiap pulang itu setelah habis maghrib. Iya. Kalau pulang kerja. Ya akhirnya ya udahlah, gue putusin. Pergi dari kosan itu. Iya, kita pergi dari kosan itu, kita pindah, kita cari kosan baru gitu. Tapi ya gue posisi waktu itu gue pulang dulu lah. Sampai akhirnya itu warnet itu buka lagi, ya gue balik lagi seperti biasa warnet itu. Iya. Dan akhirnya nyari kosan baru sekitaran situ. Kok. Itu cerita gue. Gila. Ini cerita gokil banget ini, parah. Nah, ini kan kejadiannya masih belum terlalu lama lah, baru beberapa tahun lalu lah. Lu sempet gak sih mampir-mampir ke kosan itu lagi? Buat lihat-lihat gitu? Beberapa hari ini. Beberapa hari sebelum lalu? gue kesini. Jadi sebelum gue kesini, gue sempat konfirmasi kan sama si Rian, temen gue. Gue mau bawain ceritanya nih di Lentera Malam. Karena si Rian ini salah satu penonton channel sebelah. Oh iya. Gitu. Dan dia tahu juga Lentera Malam gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Cuma coba lu minta konfirmasi sama si kembar sama si Benny. Si kembar sama si Benny setuju, tapi samarin aja nama kita berdua. Gitu kan, karena takut gimana lah. Gitu. Toh kita juga nggak yang ngalamin kayak lu berdua ngalamin gitu kan. Ya udah, makanya gue samarin. Kecuali si Rian ini gue cuma ngambil dari nama belakangnya. Oh berarti ini ada nama aslinya? Ada nama aslinya. Dia cuma ngambil nama panggilannya. Oh iya. Gitu. Akhirnya gue balik lagi tuh ke arah kosan itu. Pengen ngeliat-lihat lagi ya, gitu? Gue pengen lihat-lihat bareng sama si Rian. Pas gue nyampe sono, kosannya udah kosong. Udah kosong. Udah nggak ada yang nempatin? Udah nggak ada yang nempatin. Full semuanya kosong. Gue nggak tahu itu kenapa. Dan Mas Bayu udah nggak ada di situ. Dan gue kan nggak punya kontaknya Mas Bayu. Iya. Udah kosong gitu aja. Nih gue pengen banget nih, siapa tahu kapan-kapan lo ketemu Mas Bayu, siapa tahu dia punya cerita kenapa sampai akhirnya kos-kosan itu kosong. Sebenarnya Mas, kalau bisa dibilang ya, Mas Bayu mungkin lebih memiliki banyak cerita horor. Iya, dia juru kuncinya dia dari awal-awal. Karena gini, pas gue yang mau cabut, dia ngomong, gue udah selesai kerjaan lo, apa lo diganggu, nggak kuat diganggu. Wah itu sih gue epic banget sih di situ ya. Gue pikir wah gila nih orang tahu anjir. Padahal dia selama ini nggak ada di situ loh. Iya. Ya kan? Gue bahkan ketemu dia baru 2 kali yang gue cerita itu. Karena emang dia supir bus dan jarang balik lah ya. Dia emang supir bus antar kota apa luar kota apa, jarang banget balik deh. Mas Bayu, kalau nonton video ini boleh kontak Lentera Malam buat cerita Mas Bayu. Atau cari gue aja gitu. Iya boleh, kontak sial nih. Karena anjir dia sampai, berarti kan lu cabut berarti Mas Bayu masih tinggal di situ kan ya? Masih tinggal di situ. Dia masih sempat tinggal di situ. Mungkin aja dia sampai akhirnya kosan tutup, dia masih di situ. Nah itu kosan itu bukan yang terbengkalai banget gitu ya. Cuman ya udah kosong. Yang ada hanya si ibu kos itu aja. Kamar kosan itu akhirnya kosong. Gue nggak tahu mau dijadiin apa. Ya intinya gue sempat mampir. Gue cuma ketemu sama anaknya. Namanya si ibu kos. Gue tanya ibunya kemana. Ibunya lagi pulang kampung karena kan masih suasana lebaran mungkin ya. Masih di kampung gitu ya udah. Lu nggak nanya kenapa pada kosong? Gue sempet nanya. Anaknya juga nggak tahu karena waktu itu anaknya memang dia kuliah di Semarang apa di Malang, gue lupa. Malang gitu lah. Antara Semarang apa Malang lah, gue lupa tuh cerita di luar kota itu. Iya. Berarti dia emang juga jarang di kos-kosan jarang itu. Jarang banget di kos-kosan itu. Dan ya gue baru pertama kali juga ketemu anaknya ini. Iya. Selama ini gue ketemu sama suaminya doang, sama suaminya si ibu kos ini. Iya. Yang pernah ketemu lah keluarganya itu. Ya, pernah lah intinya gue pernah ketemu sama si suaminya doang. Ibu kos itu jarang banget. Gitu. Gue sama ketemu suaminya doang. Ya, ini harga kosnya 750.000. Tapi pas ketika lu masuk tuh bangunannya bagus Bang. Bagus ya? Bagus, bangunannya masih bagus. Karena lu kan masuk 2015-an ya, berarti itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun setelah dia bangun kan, berarti masih belum terlalu usang lah kayak gitu. Jadi jangan nilai kalau kosan bagus, nggak horor ya. Iya. Tapi mungkin basicnya kosan itu sendiri udah horor kali ya. Karena yang dari gue bilang tusuk sate. Iya. Mitos tusuk sate boleh cari di Google itu biasanya banyak yang bahas tuh. Kenapa tusuk sate itu? Tapi kalau orang anak-anak tahun 2000-an ke bawah sih tahu tusuk sate itu apa. Iya. Itu biasanya kan kalau nggak salah yang pernah gue denger ya, itu kayak tempatnya malu-malu gitu berkumpul karena posisinya di kayak gitu. Atau lu yang pernah denger kayak gimana tuh? Kalau yang gue denger itu
jalur lintasnya mereka bang. Oh, iya. Yang gue denger ya, posisi gue itu jalur lintasnya mereka. Jadi tusuk sate itu seperti penyeberangannya mereka lah dari alam mereka ke alam manusia. Iya. Yang gue denger sih seperti itu. Iya. Karena emang rata-rata bisa dibuktikan kalau rumah yang posisinya tusuk sate biasanya harganya murah dijual. Iya, bener banget. Karena mitos itu emang terlalu udah nyebar kemana-mana gitu ya kan. Bener banget. Dan ya lu salah satu saksinya lah. Hal itu emang terjadi di kosan lu itu yang posisinya tusuk sate dan benar-benar di dalamnya banyak hal mistis. Bahkan di rumah gue yang sekarang bang, yang akhirnya gue sekarang tempatin ini di daerah Jati Asih. Itu ada satu rumah juga sama tusuk sate. Tapi rumah itu nggak pernah ditempatin. Selalu dipakai syuting film horor. Oh. Film horor ya kayak Azab kayak gitu lah, film-film gitu doang. Sama yang punya rumahnya nggak ditempatin, malah disewain aja gitu. Disewain aja, jadi kayak buat studio mereka aja gitu. Iya. Kayaknya sih emang udah epic sih ya rumah tusuk sate. Gue juga nggak paham gitu. Iya. Nah ini kan kalau yang sosok perempuan yang pakai daster pink itu lu dapet ceritanya lah dari Mas Bayu ya. Kalau untuk sosok pocong itu lu dapet nggak sih cerita? Ya kata Mas Bayu sih emang penghuni situ. Penghuni dari situ. Bahkan di kamarnya Mas Bayu itu ada genderuwo. Dan genderuwo ini yang suka mainin pintu emang. Yang ngebanting pintu itu mungkin sosok itu. Awal-awalnya si Mas Bayu tinggal di situ, itu masih sering diganggu bang, masih genderuwo itu. Oh. Sampai akhirnya ada temennya Mas Bayu, orang bisa lah, diajak ngobrol lah, jangan ganggu segala macam gini-gini. Akhirnya udah berteman lah dia akhirnya. Si Mas Bayu ini masih genderuwo ini, nggak pernah diganggu lagi. Tapi ketika Mas Bayunya nggak ada, dia malah ngesengin orang lain. Suwe sih itu. Nah ya, sama si wanita yang cantik seksi, tuh. yang cantik itu, nah, di kamar nomor 5. Iya. Itu tadinya itu ada yang nempatin sama nomor 5 itu. Emang wanita itu ternyata yang nempatin. Emang wanita itu cantik kata Mas Bayu. Ada yang nempatin, tapi si wanita ini akhirnya pindah. Wanita ini sama temennya tinggal di situ. Temennya masih nempatin nomor 5 itu. Nggak lama dari si wanita ini pindah, sekitar sehari 2 hari, temennya ikutan pindah. Ditanya lah sama ibu kos, kenapa kok ikutan pindah juga? Temennya bilang ya nggak enak tinggal sendiri. Lah emang sebut A lah ya, si A kemana kok nggak tinggal lagi? Si A meninggal bu. Tabrakan dia bilang gitu. Tabrakan? Iya. Kapan meninggalnya? Baru kemarin malam. Tapi padahal lu udah gak tinggal di kosan itu dong. Iya. Karena udah beberapa hari yang lalu. Karena udah beberapa hari dia keluar dari kosan itu dan kecelakaan, meninggal. Posisi waktu dia pengen kuliah. Gitu, mau berangkat kuliah, dia kecelakaan. Iya, tapi sosoknya masih muter-muter situ ya? Muter-muter di situ. Anjir juga sih. Itu sih yang Mas Bayu. Mas Bayu dapet ceritanya dari si ibu kos. Iya. Dan update sekarang tadi mungkin ada yang kelewat kalau kosan itu sekarang udah kosong ya. Udah nggak aktif lagi dan Mas Bayu pun udah pergi. Dan gue ingetin sekali lagi kalau Mas Bayu nonton, boleh kontak kita atau kontak si Al nih. Biar cerita lagi di Lentera Malam. Betul. Gue penasaran banget nih, kenapa sampai akhirnya tutup. Padahal kan itu dibangun baru 2012-2011 ya. Belum lama lah, masih ya oke lah buat ditinggalin menurut gue. Bahkan masih bagus, kosan itu masih bagus. Terawat gitu ya? Terawat. Emang apik sih ibu kosnya itu, bersih banget. Bahkan kamar mandi yang di luar itu, kan itu kamar mandi umum hitungannya. Biasanya bau apa? Ini enggak bang, bersih. Bersih juga ya. Ciri-cirinya ada pohon mangga besar ya? Ya, ada pohon mangga besar. Silakan dicari saja sendiri muter-muter. Deket warnet-warnet terkenal di Bekasi Selatan. Waduh, ini kalau anak-anak warnet harusnya tahu nih ya. Ada 2 warnet terkenal ya di Bekasi Selatan situ. Nah ini yang nomor 1 lah, yang agak kecil warnetnya, gitu. Yang ada ruangan VIP membernya lah. Member VIP-nya. Dan kalau orang situ pasti tahu sih warnetnya. Iya, karena lu member VIP di warnet itu. Di warnet itu gue member VIP karena gue bener-bener habisin waktu di warnet itu. Gitu. Karena kerjaan utama lu ya itu ngejoki di situ. Penghasilan lu ngejoki dan. Awalnya gue juga emang main warnet di daerah situ juga bang. Iya. Tapi karena ada konflik, akhirnya gue pindah lah ke warnet kedua ini. Gitu. Nah, di warnet kedua inilah yang sampai akhirnya warnet itu bangkrut karena udah adanya gadget ya zaman sekarang. Iya, sekarang udah banyak warnet bangkrut sih. Udah banyak bangkrut sih warnet sekarang. Iya. Berarti kemungkinan pocong itu sama yang gonduru itu emang penghuni dari sebelum dibangun kali itu ya, dari bangunan itu ya? Sepertinya, karena kan dulunya kebun kosong. Kebun rawa-rawa itu kan. Iya. Di belakang juga kebun banget itu. Dan gue penasaran penghasilan lu dari joki gimana sih? Lu kayak enjoy aja kayak hidupnya pas lagi itu nggak nyari kerja gitu kan? Kan kerja ya? Enggak perlu. Lu kan fokus di situ ya? Iya, pokoknya tuh berapa 2 digit apa berapa digit tuh? Buat makan gampang lah ini. Karena gue sempet ngobrol sama si Al ini pas di depan, selama dia ngejokiin warnet, dia nggak pernah nyentuh yang namanya granita. Iya, nggak pernah. Padahal gue zaman era tahun segitu tuh, zamannya goceng itu dapat filter 3 sama granita 1. Ya, rokok aja nggak pernah ngeteng lah intinya gue. Berarti itu ekonomi udah lumayan tuh zaman-zaman lumayan itu. Ya. Karena editor LM juga anak warnet juga dulu. Dan penghasilannya emang lumayan, pasti ceritain sih. Gokil. Iya, emang. Apa joki-joki yang
sampai sekarang pun ya mungkin ngerasain ya. Cuman ya begitulah, perjuangan banget sih ngejoki. Iya. Gitu. Lo bener-bener 24 jam tuh bener-bener melek. Iya. Dan zaman-zaman sekarang kan pro player tuh yang ada di Instagram tuh yang rame-rame yang gitu. Itu zaman dulu lu pun udah masuk pro player ya? Iya. Kan kalau kriteria pro player itu adalah lu main game dan dibayar. Iya, karena profesi kan. Profesional udah di situ. Iya. Dan zaman dulu ya bisa dikatakan gue pro player lah. Iya. Karena lu makan dari situ ya. Tapi si yang lain-lain tuh sekarang masih kontak-kontak sama si Rian, si Kembar. Oh itu masih Bang sampai sekarang. Apa cuma pas lagi lu kontak, pas lu pengen cerita, pas minta izin mau cerita ke sini? Bahkan sampai sekarang pun ya gue masih temenan sama mereka. Masih, cuman karena si Kembar ini udah nikah, jadi udah jarang nongkrong. Oh iya. Tahun-tahun sebelumnya tuh sebelum COVID ya kita sering nongkrong lah. Di daerah-daerah rumah gue, karena kan gak jauh juga kan. Iya. Rumah gue Jati Asih kan masih wilayah Bekasi Selatan juga. Oke, nih untuk pertanyaan terakhir ya, yang gue juga masih ngeganjel nih dari tadi. Ini kan kondisi si ibu-ibu yang di kamar 12 itu kan meninggalnya dengan kondisi yang aneh ya. Kepala botak dan mukanya melepung gitu, dan jari-jarinya gosong. Iya. Itu dapat jawabannya nggak? Kenapa dia bisa meninggal seperti itu? Kan karena gue cuma dapat info semua itu dari Mas Bayu ya. Iya. Mas Bayu itu sendiri pun nggak cerita sih sama gue kenapa. Dan dia pun juga sendiri bilang dia juga nggak tahu si ibu ini kenapa. Tapi kalau dari gambaran yang gue dapet ya, dari kondisinya seperti itu kan udah nggak masuk akal ya. Iya. Ya mungkin ini pemikiran gue aja sih. Asumsi lu aja lah ya. Asumsi gue aja ya. Asumsi ngawur, nggak usah terlalu dipercaya atau ya ini pokoknya asumsi pribadi dari pribadi si lah. Asumsi nih. pribadi gue itu si ibu ini tuh disantet atau mungkin bisa jadi tumbal. Iya. Kita nggak tahu lah. Iya. Ini gue mau asumsi lagi nih. Ini kalau lu percaya, syukur nggak ya nggak apa-apa. Mungkin juga itu suaminya saking keselnya sama tuh istri, udah nggak berguna. Kan dia kalau tertek nggak berguna segala macam. Dan mungkin itu ya emang diguna-guna sama dia. Bisa jadi. Atau bisa jadi suaminya punya selingkuhan. Iya. Kita nggak tahu lah. Mungkin kalau dibunuh kan itu kan bisa jadi masuk ke pidana ya. Mungkin dengan cara-cara tanpa disentuh seperti itu dia lebih aman. Iya. Ini asumsi kita berdua aja ya, bukan. Itulah. Itu pemikiran liar kita lah ya. Bukan suuzon. Ini kita ngarang-ngarang aja lah. Jadi nggak perlu dimasukin ke hati. Soalnya kan kata kita. Soalnya meninggalnya begitu. Iya. Karena lu pun nggak dapat jawaban yang valid lah ya dari Mas Bayu yang udah pernah tinggal di situ, ataupun dari ibu kos lah yang pernah ketemu sama lu, nggak tahu cerita itu gitu. Yaudahlah, pokoknya nanti buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang cerita ini, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang gua lupa tanyain ke si Al ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Sial. Instagrammu di mana, Al? Di @alfianvins pakai Z. Oke, dan mungkin ada yang minta dijokiin juga sama masih joki gak sekarang? Sekarang udah enggak, udah kuat, pensiun nih berarti nih. udah pensiun, udah nggak kuat. Oke. Tadi apa Instagramnya? Alfian Vins. Oke, nanti gua taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti mampir aja, DM aja ke si Alfian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat gua tanya sama si Al tadi. Yaudah, thank you banget nih Al. Lu udah cerita di Lentera Malam, dan cerita ini menurut gua salah satu cerita yang epic di Lentera Malam nih. Dan makasih banget. Lu cukup jalan jauh dari Jati Asih ya. Iya. Yaudah, thank you banget sekali lagi Al, udah share cerita Lentera Malam. Ya, sama-sama Bang. Dan sebelum gua closing, gua mau infoin dulu buat kalian yang lebih seneng dengerin audio tanpa ada videonya, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horror. Nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi juga. Dan itu solusi buat kalian-kalian yang suka komplain nih, Bang, banyak banget iklannya. Semuanya banyak nih yang kayak gini yang komplain. Benar. Nah, di Spotify tuh nggak ada iklannya. Untuk saat ini ya masih belum ada iklannya. Jadi langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di lenteramalam.id atau Lentera Malam Podcast Horror ya. Iya, pokoknya salah satu itu. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Yaudah, paling malam ini videonya cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam, dan Alfian yang udah share ceritanya. Izin pamit. Bye.